Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam semesta. Halo, ketemu lagi dengan sahabat Master Ong semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan pada hari ini Master Ong ingin mereview sebuah tarot baru yang baru saja datang hari ini ya. Dan ini memang berbeda dengan tarot-tarot Master Ong sebelumnya ya. Karena ini edisinya gambarnya itu berupa manga ya, manga Jepang ya, atau komiknya Jepang. Jadi kayaknya cukup menarik ya. Jadi depan ini sudah ada ya, boxnya cukup besar ya. Kalau misalnya pakai tangan ya lebih gitu ya. Jadi boxnya kemasannya aja sangat besar gitu. Mudah-mudahan sangat menarik ya. Tapi sebelum Master Ong membuka tarot baru ini, Master Ong ingatkan untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol loncengnya sehingga mendapatkan informasi terbaru nanti dari channel ini ketika Master Ong upload video baru. Nah, kebetulan tarot ini nanti juga Master Ong akan gunakan untuk melakukan pick a card ya, fund reading yang selama ini Master Ong lakukan ya, dan tahun ini belum ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang jodoh dan sebagainya ya. Mudah-mudahan tarot ini bisa apa istilahnya, tarot deck ini bisa cocok ya dan gampang untuk dibaca, karena ada beberapa kartu tarot yang agak susah untuk apa istilahnya diartikan gitu ya dari gambar-gambarnya gitu. Dan ini adalah yang kedua dari kumpulan apa namanya koleksi dari Master Ong, tarot-tarot deck yang lainnya yang bertemakan komik gitu ya, dan ada satu yang juga bertemakan komik, dan ini yang kedua ya. Dan juga Mas Ong cukup kaget ya karena datangnya packingnya begini besar ya. Jadi langsung aja mungkin kita akan buka ya. Jadi ini masih tersegel ya, bisa dilihat ya, ini masih tersegel, dan di sininya tulisannya masih tulisan karakter kanji ya. Ini mungkin ya lebih kepada atau ini Jepang atau Cina ini ya, tetapi ya apapun itulah, karena Mas Ong nggak bisa membaca ini ya. Jadi ini memang cukup menarik dan boxnya cukup besar ya. Di belakang ini juga ada informasi tentang apa besarnya kartu dan sebagainya, kemudian informasi tentang serinya kartu dan sebagainya ya, tapi semua dalam tulisan Mandarin ya. Oke, mungkin Mas Ong akan dekatkan kameranya sehingga bisa lebih kelihatan ya. Ya, satu lagi ini Mas Ong memakai kaos pecah mistik ya, karena Mas Ong juga punya satu channel yang bertemakan misteri ya, dan memang sudah hampir 2 tahun ini tidak membuat video baru karena ya selama pandemi Mas Ong dan tim itu nggak bisa kemana-mana melakukan penelusuran ya. Jadi memang agak vakum gitu ya, dan memang Master Ong juga sudah kangen untuk melakukan penelusuran selanjutnya ya. Dan juga bisa buat sahabat Master Ong untuk subscribe channel Master Ong, yaitu Pecah Mistik ya, dan di sana juga sudah ada video-video yang cukup menarik yang mungkin bisa menjadi satu hiburan buat sahabat Master Ong semuanya. Oke, sekarang cukup jelas ya kelihatannya. Ini ya, mungkin Master Ong kasih lihat nih produk barunya ya, dan ini masih dibungkus dengan plastik sangat rapi ya, dan kotaknya sangat besar ya, dan ini sangat bagus ya. Pada waktu itu Mas Ong juga sempat membeli beberapa tarot deck di Amerika, tapi nggak ada packing yang sebesar ini ya, dan ini juga cukup mengagetkan ya buat Mas Ong ya. Oke, kita buka. Dan ini Mas Ong beli di apa ya, di toko online ya yang ada di Indonesia. Jadi mereka mungkin import ya, karena ini produk import, mereka import ke Indonesia ya. Dan kotak ya, nah iya kelihatan ya. Nah ini ada buku manualnya. Wah, buku manualnya cukup tebal ya. Ini berapa halaman ya. Wah, cuma semuanya bahasanya bahasa Mandarin semua. Mas Ong nggak bisa baca bahasa Mandarin nih. Ya malum lah ya, Mas Ong ini lahir di era dimana orang-orang Tionghoa tidak bisa mempelajari bahasa Mandarin ya. Tapi ini dari buku ini cukup menarik ya. Dari buku ini di penjelasannya itu sangat lengkap
misalnya kartu ini, kemudian di sini ada description-nya ya, ada penjelasannya dan sebagainya ya. Cuma memang ini masih edisinya Mandarin ya. Jadi ya Mas Ong tidak akan menggunakan ini ya. Jadi ini yang pertama adalah buku manual ya tentang tarot deck ini. Oke, kemudian di sini ada dapat juga tempatnya ya. Tempat untuk menaruh tarotnya. Jadi kalau lihat dari tempatnya ukuran cukup besar. Oke ya, jadi ini ada lumayan juga ya, ada dapat beginian ya. Memang harganya sih ya lumayan lah, Mas Ong mau sebutin ya. Kemudian di sini tarotnya sendiri ya. Iya, kelihatan ya. Boxnya sampai ada apa istilahnya packing dengan plastik begini ya, jadi cukup aman kalau untuk jauh gitu. Nah, ini dia kartunya ya. Kartunya juga masih dibungkus rapi dengan plastik semuanya. Oke, kita coba buka ya. Kalau sekilas Mas Ong melihat bahwa ini memang bukanlah kartu buat pemula ya. Artinya kalau misalnya sahabat Mas Ong ada yang tertarik untuk belajar tentang tarot, ini bukan tarot untuk pemula ya. Jadi mungkin agak susah ya, untuk bisa mengartikan. Mas Ong sudah buka ya. Jadi ukuran kartunya cukup besar lah ya, tangan Mas Ong. Jadi ini cukup panjang ya, ukurannya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya mau apa istilahnya mau shuffle juga kelihatannya agak susah ya. Nah ini bentuk kartunya ada hologramnya ya. Misalnya ini ada hologramnya ya, cukup menarik juga ya. Ini ada hologramnya kan ya, berkilau-kilau gitu. Nah ini coba Mas Ong lihat ya. Iya, kartu-kartunya cukup menarik ya. Iya, walaupun dia bahasa Mandarin, tetapi di bawahnya masih ada bahasa Inggrisnya. Ya, misalnya ini Ace of Swords ya, masih ada bahasa Inggrisnya. Ya, jadi mungkin masih bisa dipahami ya. Karena Mas Ong bukan tipe orang yang kartu itu berdasarkan panduan. Jadi Mas Ong itu lebih kepada apa istilahnya, kepada intuisi ya, sehingga mungkin tidak menjadi satu masalah. Oke, kita akan coba review ya kartu ini. Oke, ini posisi kameranya memang Mas Ong belum biasa ya dengan review model begini. Nah ini kartunya cukup banyak, ini seperti biasa lah ya, kartu tarot ya. Nah kelihatan ya, warnanya berkilau ya, warnanya berkilau, bagus juga nih kartunya ya. Jadi mungkin Mas Ong tidak akan bahas satu-satu ya, cuma Mas Ong tunjukin aja kartu-kartunya, model-modelnya ya. Misalnya ini Two of Swords ya, Two of Swords. Ini gambarnya seorang wanita ya, pakaiannya seperti anim gitu, kemudian memegang dua pedang ya, ini seperti ini ya, kelihatan ya. Kemudian misalnya cuma kayak gambarnya agak tidak terlalu terang sih, cuma agak apa ya, agak dark gitu ya memang modelnya, dan ada hologramnya. Kemudian Three of Swords ya, Three of Swords ini ada gambar dua wanita yang saling membelakangi, dan kemudian ada satu pedang di antara mereka ya. Jadi ada masing-masing megang pedang, dan yang satu lagi ada di belakang ya. Jadi modelnya kayak gini. Kemudian ada Ace of Cups ya. Nah, ini juga gambar kayak wanita ya, kayak seperti free gitu ya. Cakep sih ya. Kemudian dia memegang sebuah cangkir di tangannya. Ya. Gini ya, kelihatan. Oke. Kemudian ini ada Four of Swords ya, juga sama. Ya, ada pedang ya, ada 4 pedang, dan gambar wanita juga animnya. Oh ya, satu hal, belakangnya cukup bagus ya, dan belakangnya itu kelihatan ya, kayak semacam glossy ya, ada apa istilahnya, ada gambarnya tapi nggak gitu kelihatan ya. Cuma kalau kita lihat secara ini cakep banget ya, ini kartunya bagus sih sebenarnya.
Kemudian tebalnya juga lumayan ya, lumayan tebal. Ini kartunya tebal ya, kartunya bagus dan gambarnya juga bagus. Kayak seperti misalnya ini Six of Swords juga gambar wanita ya dengan pedang di sekitarnya ya. Demikian juga dengan Five of Swords ya. Cuma memang gambarnya beda-beda ya. Ini karakter anime. Mungkin Mas Om ambil yang lain yang lebih jauh ya. Kita contohnya. Iya, ini ada misalnya, oh ada juga sih karakter cowoknya ya. Ini cowok atau cewek ya, karena kalau di anime itu agak susah juga bedanya. Oke, ini misalnya Six of Cups ya, ada cowok dan cewek ya. Kemudian ya tentu saja ada cupnya ya. Gambarnya cukup unik ya, dan bagus. Menurut Master Ong sih ilustrasinya bagus ya. Cuma ya itu tadi, ini bukan kartu untuk pemula ya. Jadi bagi yang baru belajar mungkin sebaiknya tidak menggunakan kartu ini. Lebih bagus menggunakan kartu yang lain ya. Karena ini memang kartunya cukup harus perlu satu intuisi yang cukup dalam ya. Dan seperti misalnya ini juga karakternya cowok. Jadi tidak hanya ada karakter cewek ya, berarti ada cowok dan cewek ya. Tadi Mas Ong belum lihat semuanya. Ini Nine of Cups ya. Jadi gambar-gambarnya seperti ini. Kemudian Ten of Cups ya, ini ada gambar cewek dan cowok dan ada anaknya ya. Jadi ini seperti keluarga ya, seperti keluarga ya, bagus juga, gambarnya bagus. Kemudian ini ada Pack of Cups ya, juga ini cewek dan cowok ya. Dan warnanya itu loh, warnanya itu bagus, kayak ada hologram nih ya. Mungkin nggak tahu nih kamera bisa ketangkap nggak ya. Jadi ini cukup unik ya. Ini kartu tarot deck yang pertama yang Mas Ong punya yang seperti ini ya. Kemudian ini juga ya, Knight of Cups ya, juga bagus ya. Jadi kalau kamera mungkin tidak bisa nangkap sebagus kalau mata kita melihat ya. Jadi dia ada seperti hologramnya gitu, menarik juga ini, memang cukup menarik. Ya Mas Ong memang cukup senang ya mengkoleksi beberapa tarot ya, yang kadang-kadang bisa dipakai buat baca ya. Ada juga memang yang sulit ya, makanya ini termasuk kategori kartu tarot bukan untuk seorang yang pemula ya, karena memang ekspresi daripada karakter di dalamnya itu pun juga perlu kita pahami ya. Belum juga item-item yang ada di sekitarnya, karena Master Ong bukan tarot reader yang berdasarkan buku, tetapi lebih kepada intuisi ya. Mungkin kartu ini tidak akan menjadi masalah ya, karena memang kartu ini hanyalah sebagai pengantar ya, hanya pengantar. Nah ini juga bagus ya, Three of Cups. Kartu-kartunya bagus ya, menurut Mas Ong sih cakep. Ini juga gambar-gambarnya ya, animenya bagus-bagus. Ya ini bisa dibilang kartu tarot yang terbagus yang Mas Ong punya ya. Karena sebelumnya Mas Ong nggak punya yang kartu-kartu seperti ini, apalagi hologram seperti ini. Ya, gambarnya jadi indah sekali. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini cukup menarik ya. Ya ini ya. Lihat ya, mungkin ketangkap ya. Wah, warna-warninya, hologramnya ya. Dan kartunya cukup enak dipegang ya. Jadi gampang untuk diambil juga ya. Nah ini misalnya The Magician. The Magician-nya bagus ya. Dia jadi gambarnya itu bagus sekali. Ada wanitanya ya. Magician-nya, kemudian ada buku-buku magicnya ya. Gambar-gambarnya ya bagus. High Priest ya. Mungkin Mas Ong tidak menunjukkan semua kartu ya. Dan tidak perlu Mas Ong terangkan lagi ya. Yang jelas bahwa ini kartunya lengkap ya. Jadi tidak ada minor aja, termasuk mayor juga. Jadi bisa dikatakan ini adalah kartu tarot lengkap ya. Jadi tidak hanya sebagian saja ya, kan karena ada yang hanya mayor aja ya. Dan ini di Empress juga bagus gambarnya ya. Iya, kalau yang senang anime ini pasti sangat sangat tergoda untuk memiliki kartu tarot ini ya. Tuh kartunya The Emperor ya. Ini juga ada ya
Wah, bagus-bagus ini gambarnya. Strength ya. Strengthnya biasa kalau strength itu kan udah gambar dengan macan ya. Ini juga karakternya karena ini memang temanya anim ya. Jadi memang gambarnya cukup bagus. Kelihatannya ini bukan anim Jepang ya. Jadi ini lebih kepada anim Chinese ya. Kalau lihat dari karakternya dan kemudian ininya ya. Nah ini Wheel of Fortune ya. Ini juga. Ya. The Hermit ya. Wah, lihat ya. Kilauan hologramnya. Jadi hologramnya itu bukan hanya ini tapi warnanya pelangi. The Justice ya. Nah, Justice biasanya juga ada timbangan dan sebagainya. Ini juga ada ya. Cuma gambarnya memang perlu kita memperhatikan lebih jelas gitu loh. Ya, namanya juga karakternya anim gitu. Hangman ya. Jadi karena dia memang hologram, kemudian gambarnya sangat detail ya, memang kita perlu memperhatikan dengan lebih jelas ya. Ya, ini di Hangman. Kemudian Dead ya. Dead ini gambarnya juga animnya tapi dalam versi anim lagi. Dewa kematiannya dalam versi anim ya. Ya, ada yang lain yang mungkin cukup menarik. The Devil. Ya, The Devilnya karakternya anim ya. Tidak menyeramkan. Kemudian The Tower ya. Nah, The Tower ini menarik. Ini dia gambarnya apa? Istilahnya itu orangnya malah terbalik ya. Kayaknya orangnya terbalik ini. Iya, orangnya terbalik. Towernya itu kayak mau runtuh gitu ya. Jadi berbeda. The Star ya, Star. Ini juga karakternya Star. Bagus-bagus ini gambarnya. The Judgment ya. Nah, ini juga cakep ya. Jadi kalau buat sahabat Master Ong yang ingin mempunyai atau ingin belajar ya, tidak bisa menggunakan kartu ini karena kartu ini cukup dalam ya untuk bisa memahami arti-artinya dengan lebih ini gitu. Ya. Karakter yang lainnya ya. Jadi setiap kartu itu karakternya berbeda-beda, tidak sama ya. Semua karakternya berbeda, gambar-gambarnya berbeda, pakaiannya semuanya ya benar-benar anim sekali. Ini sangat menarik ya. Seven Sword ya. Ya. Jadi dia bukan karakter hanya satu karakter gitu, tapi setiap kartu itu berbeda karakternya ya, mau wanita maupun prianya itu berbeda-beda. Ya, pakaiannya lain-lain ya, benar-benar unik sekali. Ya, Master Ong cukup senang ya, walaupun harganya cukup lumayan lah ya, karena waktu Master Ong pernah beli beberapa kartu deck di Amerika, terutama di San Francisco, itu hampir sama dengan harga ini ya. Tapi memang ini juga ukurannya bagus, packingnya bagus, kemudian gambarnya bagus ya. Jadi ya cukup puas lah ya dengan harga segitu, walaupun sedikit lebih mahal daripada kartu yang lainnya. Koin ya, koinnya juga bagus ya. Tuh koin ya. Nah, karakter animenya tuh unik-unik gitu ya. Orang artis yang menggambarkan ini Mas Ong nggak bisa membaca ya siapa artisnya ini ya, karena dalam bahasa Mandarin, maaf ya Mas Ong nggak bisa bahasa Mandarin soalnya ya. Ya produk-produk ode baru, jadi nggak pernah belajar sehingga nggak tahu bahasa Inggris ya bisa ya. Seven Coin ya, bagus-bagus gambarnya ya, unik gambarnya, beda sama yang biasanya ya. Jadi nanti ini Mas Ong akan coba pakai ya ketika kita mau bikin video-video selanjutnya ya.
Karena Master Ong melihat kayaknya di Indonesia juga belum ada orang yang menggunakan kartu ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya review dari Master Ong, tidak bisa terlalu banyak juga yang Master Ong bisa jelaskan ya. Intinya sih gambarnya tuh bagus-bagus ya, warnanya itu hologram, pelangi-pelangi gitu ya, dan setiap apa istilahnya, setiap karakter di dalam kartu ini semuanya tidak ada yang sama ya. Oke, sahabat Master Ong, demikian ya review daripada kartu tarot ini yang baru saja Master Ong dapat beli secara online. Dan ini seperti yang tadi Master Ong sudah jelaskan, kartu tarot ini edisi animnya, kalau Master Ong dia sih lebih kepada animnya Chinese ya, atau Cina ya. Jadi ini kategorinya adalah bukan untuk pemula ya. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong ada yang baru mau belajar gitu ya, baru mau coba-coba tarot ya, tidak bisa menggunakan tarot ini karena ini cukup dalam ya. Dan juga buku panduannya itu semua dalam bahasa Mandarin ya. Kalau yang mengerti bahasa Mandarin ya nggak apa-apa ya. Tapi Master Ong sangat puas sih dengan kartu ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pakai untuk prediksi-prediksi di channel Master Ong ini ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan menonton review produk kali ini. Mas Ong tidak bisa menyebutkan ini namanya apa ya. Yang intinya ini adalah kartu tarot anim versi Chinese ya. Pembuatnya siapa itu juga mungkin nanti Mas Ong coba cari di internet ya. Kira-kira nama pembuatnya siapa gitu ya. Dan bisa Mas Ong taruh di channel ini ya. Oke, sebelum Mas Ong sudahin video ini, terima kasih sudah mendukung dan menonton video sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta terus dukung channel Master Ong. Dan kedepannya kita akan bikin video-video lain yang jauh menarik lagi, ya mengenai pick a card, ya mengenai percintaan, keuangan, dan sebagainya, baik untuk show maupun zodiak dan selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di edisi video selanjutnya. Salam semesta.